Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, kecelakaan kembali terjadi di tol di ruas jalan tol Batang Semarang. Akibatnya 7 orang dilaporkan meninggal dunia. Dan kecelakaan ini terjadi di kilometer 370A atau ruas tol Batang Semarang. Sebuah bus yang mengangkut 32 penumpang terlibat kecelakaan di tol Batang, Jawa Tengah, tepatnya di kilometer 370A maksud kami. 7 penumpang dilaporkan meninggal dunia. Bus Rosalia Indah terlibat kecelakaan di tol Batang kilometer 370-200 atau di Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Bus berisi 32 penumpang ini melaju dari arah Jakarta menuju Solo dan tiba-tiba oleng, lalu menabrak pembatas tol, kemudian masuk ke parit. Dari data sementara pemirsa, 7 orang penumpang dilaporkan meninggal dunia, sedangkan 15 luka-luka dan 12 penumpang selamat. Identitas korban hingga saat ini masih belum terdata dan masih diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Tengah. Jenazah korban masih dibawa rumah sakit Kendal. Puluhan penumpang yang luka masih dalam perawatan intensif oleh tim medis. Salah satu penumpang menyebutkan bahwa tidak tahu persis kejadian tiba-tiba bus oleng lalu menabrak pembatas tol. Petugas dari Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus kecelakaan ini. Dugaan sementara karena supir diduga mengantuk. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan kami Ismalia Mei di Rumah Sakit Islam di Wellery, Jawa Tengah. Selamat siang, Ismalia. Informasi terkini apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kecelakaan yang terjadi di kilometer 370A di Batang, Jawa Tengah? Ya, selamat siang Gede dan juga pemirsa. Memang benar ada terjadi kecelakaan maut di kilometer 370 di daerah Batang yang mana dapat kami konfirmasikan untuk kecelakaan terjadi pada pukul 6.35. Gede dan juga pemirsa, untuk saat ini informasi yang baru kami dapatkan adalah memang untuk korban ini sudah dibawa ke RSI Wellery Kendal, yang dimana korban ini, kecelakaan ini maksud kami ini memakan korban sekitar 7 orang, yang dimana dari penumpang tersebut ada sekitar 34 penumpang terdiri dari 32 penumpang, 1 sopir dan 1 kondektur. Saat ini juga di Rumah Sakit Islam Wellery Kendal ini juga kami masih menunggu informasi bagaimana jalannya nanti di proses untuk kejadiannya seperti apa. Memang kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjutnya, Gede dan juga pemirsa. Saat ini kami memang masih menunggu, namun memang benar untuk 7 korban tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Islam di Wellery Kendal. Dan juga untuk kronologis yang dapat kami sampaikan, ini ada pengakuan dari pengemudi. Ini ada dari bus besar ini dengan nomor polisi AD 7019OA berjalan dari arah barat ke timur di lajur kiri. Dan sesampainya di kilometer 370, ya dari sini bisa kami sampaikan, ini bisa kami mendengarkan bagaimana kronologisnya. Kita dengarkan dari penumpang. Maka yang dapat kami infokan kepada masyarakat sekalian, saat ini petugas kepolisian baik dari Polres Batang dan instansi terkait termasuk Jasa Raja, dan saat ini kita berada di Rumah Sakit Wellery Kendal melaksanakan kegiatan evakuasi. Sudah selesai semua seluruh korban, dan saat ini kami mohon waktu memberikan kesempatan petugas kesehatan untuk memberikan emergency
pelayanan kesehatan. Sementara itu yang dapat kami laporkan. Nanti untuk korban sudah di sudah di sini ya. Sudah di sini ya. Sudah nanti untuk keterangannya biar divalidkan dengan data yang rumah sakit maupun dari Jasara Harja dan juga dari kepolisian. Kami laporkan semuanya dari TKP sudah terevakuasi. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pertama. Ya, terima kasih ya. Itu saya dulu. Oke. Dan kondisi lalu lintas sudah Ya. aman dan Lalu lintas sudah ya, sedang pencairan arus. Ya, terima kasih. Oke. mau janjine Ya pemirsa, tadi baru saja didengarkan dari statement dari Kapolres Batang, yakni Bapak Cahyo, yang dimana tadi juga sudah dikonfirmasi bahwa korban sudah semuanya dievakuasi di RSI Weleri Kendal. Ya, coba kita akan menanyakan kepada Bapak Kapolres bagaimana kronologisnya. Ya. Selamat siang Bapak. Untuk menanyakan kronologis Mbak, boleh kami sebentar? mohon waktu, nanti akan disampaikan rilisnya oleh beliau Bapak langsung ya. Oke. Kami Baik. melaksanakan pelayanan dulu ya. Baik ya. Ya pemirsa, tadi kami baru saja mau menanyakan untuk kronologis. Memang dari Kapolres Kendal sendiri ini memang belum bisa memberikan statement apapun. Namun yang baru bisa dikonfirmasi adalah untuk korban ini sudah ada semua di RSI Weleri Kendal. Gede. Ya, Ismalia, apakah sudah ada keluarga dari korban yang Anda lihat datang untuk mengkonfirmasi korban meninggal dunia? Ya, Gede dan juga pemirsa, memang untuk bus ini dikonfirmasi menuju ke arah dari Jakarta menuju ke Semarang, sehingga untuk di rumah sakit sendiri kami belum melihat adanya keluarga korban yang datang di rumah sakit di Kendal ini, Gede dan juga pemirsa. Karena juga kejadian baru saja terjadi pada pukul 6.35 pagi tadi, sehingga mungkin membutuhkan keluarga korban untuk sampai ke daerah Kendal. Gede. Ismalia, dari pantauan Anda ini kan kejadiannya ada di tol di 370A. Kalau Anda melihat arus lalu lintas saat ini seperti apa? Apakah cukup padat begitu? Karena kami mendapat informasi bahwa sebenarnya di lokasi kejadian tidak terlalu padat ini. Baik Gede, bisa kami konfirmasi kembali bahwa untuk keberadaan kami saat ini berada di Rumah Sakit Kendal. Jadi untuk bagaimana kondisi lalu lintas yang berada di kilometer 370 dikarenakan adanya kecelakaan sejak pukul 6.35, kami belum bisa mendapatkan informasi lebih lanjut apakah di sana dilakukan olah TKP atau tidak. Memang kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut karena posisi kami sedang berada di Rumah Sakit Kendal. Gede. Dari tempat Anda menuju ke rumah sakit ini, apakah tadi Anda sempat melintas di sekitaran tol Batang Semarang? Baik Gede. Untuk jalur lalu lintas yang kami lalui, karena kami tadi berada di kilometer 414 Kali Kangkung, yang dimana tadi kami menuju ke kilometer 370 dan kami keluar di tol exit Kendal atau Weleri Kendal, ini tidak adanya terjadi penumpukan atau kemacetan yang terjadi imbas dari kecelakaan di kilometer 370, karena memang kecelakaan juga sudah terjadi pukul 6.35. Gede. Ya, Ismalia, kami juga mendapatkan informasi bahwa tadi ada salah satu korban, yaitu kondektur ini yang masih terjepit. Apakah sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit? Ya, baik Gede dan juga pemirsa, sejauh ini informasi yang kami dapatkan memang hanya 7 korban saja yang baru dievakuasi di RSI Kendal ini. Namun untuk kondektur yang masih terjepit ini memang kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah beliau sudah bisa dievakuasi dari bis ataukah belum. Karena di sini yang kami dapat konfirmasi hanyalah 7 orang korban saja yang sudah berada di Rumah Sakit Kendal. Gede. Ya, Ismalia, Anda sebelum sampai di RSUD apakah sempat melihat bis yang terperosok ini di tempat kejadian kecelakaan, Ismalia?
Ya, baik Gede dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan kembali karena tadi kami berada di posisi kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung dan kami keluar di exit tol Weleri Kendal. Jadi kami tidak melihat adanya bus yang terperosok atau kecelakaan di kilometer 370. Kami langsung menuju ke RSI Kendal untuk segera mengetahui informasi dari korban atau dari korban imbas kecelakaan kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah. Ya, kami dapat informasi bahwa 7 orang meninggal dunia, kemudian 15 dinyatakan luka ringan dan korban selamat 12 orang tanpa luka yang berarti. Apakah ke-27 korban yang saat itu berada di dalam bus itu masih ada di RSUD atau sudah diperbolehkan untuk pulang begitu? Ya, baik Gede dan juga pemirsa, tadi kita juga sudah mendengarkan statement dari Kapolres di Kendal sendiri, maksud kami. Tadi juga untuk semua korban baik yang tewas ataupun yang terkena imbasnya dan juga korban selamat ini masih dievakuasi di RSI Kendal dan mendapatkan penanganan kesehatan. Jadi untuk korban-korban yang selamat ini memang belum diperbolehkan untuk pulang karena masih mendapatkan penanganan medis di RSI Kendal. Gede. Oke. Ya, hingga saat ini apakah sudah mendapatkan informasi apakah nanti akan dibuka posko buat keluarga yang ingin mengetahui kondisi korban, terutama yang meninggal dunia, Ismail? Ya, Gede dan juga pemirsa, memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Namun pastinya pihak rumah sakit dan juga pihak kepolisian di Kendal ini juga pasti akan menunggu keluarga yang datang menjemput korban-korban baik jenazah maupun juga korban yang selamat. Gede. Ya, Ismail, untuk pelayanan di sana apakah cukup memadai untuk menangani pasien yang ada beberapa yang luka-luka, Ismail, karena mengingat hari ini masih dalam rangka Lebaran, bagaimana dengan petugas kesehatan di sana yang bersiap untuk melakukan perawatan di sana kepada korban-korban yang luka? Ya, Gede dan juga pemirsa, perlu diketahui juga untuk di rumah sakit sendiri ini memang untuk para tenaga medis ini juga selalu disiagakan 24 jam sehingga untuk perawatan bagi para korban yang terkena imbas, terutama imbas kecelakaan maut di kilometer 370 ini juga pastinya sudah terpenuhi dan juga para korban sudah mendapatkan penanganan medis yang tepat sehingga mereka juga dapat beristirahat juga memulihkan tenaga mereka atau mungkin mereka bisa beristirahat untuk memulihkan trauma mereka. Gede. Jika Anda dapat informasi apakah ada yang bisa dimintai keterangan di sana atau masih ada penumpang maupun supir yang bisa kita mintai keterangan terkait dengan kronologis kejadian di sana, Ismail? Ya, baik Gede dan juga pemirsa, kami memang baru saja sampai di RSI Kendal. Jadi untuk siapa yang akan dimintai keterangan, memang kami masih belum mendapatkan siapa yang bisa dimintai keterangan karena memang ini semua terjadi sejak pukul 6.35 tadi dan memang sekarang masih membutuhkan proses untuk mencerna atau mengevakuasi atau memberikan informasi ini masih diberikan waktu sehingga tadi kami juga sudah menanyakan kepada Korlantas untuk ditunggu, kami masih membutuhkan waktu untuk memproses ini semua. Sementara itu nanti kami akan update kembali informasinya jika kami sudah mendapatkan informasi lebih lanjut. Sementara itu dapat kami laporkan kembali ke Anda, Gede. Baik, terima kasih.